Ya, hadis dari Sayyidina Mu'az ibn Jabal. Mu'az ibn Jabal ini pernah menjabat sebagai gubernur Madinah. Salah satu nasihat Rasulullah, ana kan setiap menjelaskan yang mengatakan ini, nanti itu pasti ana jelaskan dulu si ini itu siapa. Ya, kemarin kan gola Imam Ali, Imam Ali itu begini. Sayyidina Mu'az bin Jabal ini pernah menjabat sebagai gubernur Madinah. Dan Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada Mu'az bin Jabal. Apa wasiat Rasulullah SAW? Wahai Mu'az bin Jabal, kata Rasulullah SAW, ya Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az bin Jabal, kata beliau, ittaqullah haitsuma kunta wa ainama kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, dimanapun engkau berada dan kapanpun engkau berada. Sebab banyak orang sekarang bertakwa kepada Allah, takwanya itu di hadapan halayak ramai, yakni fil alaniyah, di tempat ramai dia bertakwa sama Allah. Tapi fil khalwa, fisir, ketika dia dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, dia tidak bertakwa kepada Allah SWT. Makanya wasiat Rasulullah ke beliau, ittaqullah haitsuma kunta wa ainama kunta, dimanapun dan kapanpun kau berada. Ada orang alim, ya, alim bertakwa di kampungnya. Nanti di luar kampungnya bajingan, bejat. Nah, ini salah satu ciri orang munafik. Yakni kalau mau bertakwa kepada Allah, mau takut kepada Allah, dimanapun engkau berada, dimanapun. Emang Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa ngelihat? Ya. Dimanapun kau berbuat dosa, dimanapun kau berbuat maksiat, Allah itu melihat. Makanya ada pernah seorang guru berkata kepada muridnya, ada 3 orang murid. Ini guru bilang, setiap murid dikasih 1 ekor burung. Kata ini guru, kalian potong ini burung, sembelih ini burung, di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Yang satu pergi ke gunung, yang satu pergi ke laut, yang satu pergi ke sungai sana. Kembali 3-tiganya datang, yang 2 burungnya sudah disembelih, yang 1 masih hidup. Gurunya nanya ke orang yang pertama nih, murid yang pertama, kamu sembelih di mana? Di laut. Ada yang lihat? Nggak ada sama sekali yang lihat. Bagus. Kamu sembelih di mana? Tengah hutan. Ada yang lihat? Nggak ada yang lihat. Siapapun nggak ada yang lihat. Orang ketiga, murid ketiga tanya, lah kamu burungnya kenapa masih hidup? Apa jawab dia? Guru, saya udah pergi ke laut, ke hutan, ke sungai, kemanapun saya pergi, saya tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun. Pertama, ana bahas dimanapun dulu. Bertakwalah engkau dimanapun dulu, dimanapun. Jadi jangan bertakwa tuh hanya di masjid saja. Di masjid baca Quran, di rumah enggak. Berarti takwanya hanya di masjid aja. Kan begitu? Iya kan? Di masjid ibadahnya luar biasa, tapi di rumah atau di tempat lain ibadahnya nggak luar biasa. Nah, ini berarti takwanya ini orang tempatnya ada di tempat, bukan takwanya karena Allah Taala.
Atau takwanya, takwanya itu yakni fil alaniyah li suhra, dalam bertakwa dalam keadaan ramai banyak orang, dia bertakwa, ya, dia menunjukkan ketaatan, kepatuhan, rasa takutnya kepada Allah hanya di depan halayak ramai. Tapi ketika dalam keadaan sendiri, dia berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ada satu kisah 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini terjebak di dalam goa, yang dimana ada batu besar, itu batu jatuh dalam goa sehingga tidak ada pintu bagi mereka untuk keluar. Nah, maka bertawassullah mereka satu persatu. Yang satu, pemuda yang pertama bilang, "Ya Allah, dulu aku pernah beramal ini. Maka dengan sebab amalku ini, bukalah pintu ini ya Allah." Maksudnya bukalah pintu ini, geserlah ya Allah dengan kuasamu, dengan kehendakmu. Bukakan bagi kami pintu agar kami bisa keluar tidak terjebak. Pemuda kedua juga, "Ya Allah, dulu aku pernah berbuat ini. Jadi mereka bermohon kepada Allah dengan perantara amalnya masing-masing. Pemuda kedua. Nah, pemuda ketiga, jadi pemuda pertama bertawasul, itu pintu tetap nggak terbuka. Batunya tetap nggak terbuka. Pemuda kedua bertawasul, tetap nggak terbuka. Pemuda ketiga, dia bertawasul. Apa tawasulnya? Ya Allah, dulu aku pernah, ketika aku berada dalam hutan sendiri, maksudnya rumahku dalam keadaan sepi. Hutan yakni maksudnya sepi. Ketika aku lagi sendiri, datang sepupu perempuanku mengajakku untuk berzina. Tapi ketika dia mengajakku berzina, aku tolak karena rasa takutku kepadamu. Semoga dengan rasa takutku kepadamu ini ya Allah, Engkau bisa membuka pintu ini. Langsung kegeser itu batu. Dengan apa? Dengan sebab orang ini bertakwa kepada Allah walaupun dalam keadaan sunyi, walaupun dalam keadaan sendiri, walaupun dalam keadaan sepi. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika Zulaikha menutup semua pintu-pintu. Yusuf, nggak ada yang bisa ngelihat kita. Apa kata Nabi Yusuf? Allah melihat perbuatan kita. Bagaimana dengan Al-Miski? Seorang lelaki yang tampan, ganteng. Ya, dia jualan kain. Ketampanannya membuat bahan pembicaraan wanita-wanita. Sehingga ada satu wanita ingin menjebak dia. Pura-pura mau beli kain, dibawa, dikunci pintu rumah semua, diajak zina. Al-Miski menolak karena takut dia kepada Allah. Yakni rasa takut seperti inilah, ketakwaan seperti ini, yakni fisirri. Fil khalwa, dalam keadaan sendiri pun dia masih takut kepada Allah. Ente orang, lagi banyak orang gini. Ada perempuan ngajak, enggak. Pas lagi sendiri, ayo. Akhirnya apa? Al-Miski menolak. Ketika dia menolak, perempuan ini bilang, nggak ada yang lihat kita. Allah maha melihat. Allah maha melihat. Akhirnya apa? Kata ini perempuan, kalau kamu menolak, maka aku akan berteriak bahwasanya engkau akan memperkosa aku. Mau difitnah. Akhirnya Al-Miski mikir bagaimana caranya. Akhirnya kata Al-Miski, izinkan aku ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Dia pergi ke kamar mandi, dia buang kotoran, buang hajat, kotoran dia usap di seluruh badan dia. Ketika dia keluar, ini perempuan kan otomatis jijik. Ih, sana kamu orang gila. Karena dia rela menahan bau busuk kotoran dia untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah, saking takutnya kepada Allah, sehingga ketika dia wafat, terciumlah bau misik. Sampai detik ini, makamnya masih berbau misik. Allah ganti. Paham? Paham ya? Ini bertakwa kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada.
Wahai sumakuntun, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apa? Lagi sehat bertakwa, lagi sakit nggak bertakwa. Lihat orang sekarang nih. Lagi sakit bertakwa. Lagi sakit bertakwa, doa ya Allah sembuhkan penyakit saya, sholat semua, datang ke ulama, datang. Lagi sehat kemana lu? Hah? Kalian kemana lagi sehat? Kok hilang ketakwaannya? Lagi miskin, bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan miskin, dia bertakwa, doa, sholat, baca yasin, baca Quran, baca wirid, biar Allah kasih rezeki. Ketika sudah kaya, hilang takwanya. Banyak nggak seperti itu? Jadi kalau mau bertakwa kepada Allah, dimanapun, kapanpun. Sama kalau anak bilang ibarat berani. Iya kan? Kan banyak orang bilang tuh, Habib Bahar potong rambut, sangarnya hilang. Anak jawab apa? Keberanian itu tempatnya di hati. Ya. Orang yang berani tidak akan berkurang kadar keberaniannya untuk membela agama, membela bangsa, mau di depan banyak orang, mau rame orang atau sendiri. Ada kan orang lagi rame nih. Ayo kita berjuang, kita bela agama, kita bela bangsa, kita bela negara, takbir, Allahu Akbar. Ditangkap polisi, ampun Pak. Ampun Pak. Berarti keberaniannya bukan karena Allah, berjuangnya bukan karena Allah, tapi karena pengen dipuji orang, biar orang bilang dia berani. Orang berani itu mau banyak orang kayak mau sendiri kayak nggak menyerah dia. Paham ya? Itu mungkin tahu bagaimana waktu anak ditahan. Ada wajah ketakutan anak? Hah? Ada. Anak waktu baru masuk sel Polda, anak baru masuk sel, semua tahanan pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup Habib Bahar. Anak masuk lapas, semua udah disediain sama anak-anak lapas. Ya ini keberanian itu tempatnya di hati, bukan di wajah. Jadi jangan kalau mau berani, ya berani. Mau banyak orang kayak mau sendiri kayak. Ini kan orang-orang sekarang kan enggak. Ada yang beraninya di dunia maya. Ya, di dunia maya berani. Wow, tapi di dunia fakta, di dunia nyata, ciut, pikep, takut. Nah, kalau mau berani, berani karena Allah. Orang yang berani, keberaniannya tidak akan hilang. Mau di depan orang banyak, ataupun dalam keadaan sendiri. Udahlah, nggak usah nanya-nanya, ngetes gimana keberaniannya, nggak usah dites. Paham? Itu kata beliau. Ya. Kata Ittaqullah aina ma kunta wa haitsu ma kun. Ini wasiat penting Rasulullah ke Muaz bin Jabal. Wahai Muaz ya, terus saya ittaqullah. Ya Muaz bin Jabal, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, kata Rasulullah. Wahai Muaz, puasa itu dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Wahai Muaz, sedekah dapat menghapus dosa, melebur dosa, bagaikan kayu api terbakar yang disiram dengan air. Akan tetapi dari itu semua tadi, ingat, dari itu semua tadi, berarti apa? Bertakwalah dimanapun berada, kapanpun, sholat tiang agama, puasa pintu kebaikan, sedekah dapat menghapus dosa. Di antara itu semua tadi, yang paling penting satu, wahai Muaz, kata Rasulullah, ditekankan, jaga lidahmu. Karena orang masuk neraka bukan laisa bi aidihim, bukan karena tangannya.
Kebanyakan orang masuk neraka karena lisannya, karena lidahnya. Itu wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Paham? Ya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW gal ta'allamu, belajarlah kalian semua. Ya, ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu lillahi khasyah. Belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu agama. Tuntutlah ilmu, kata Rasulullah. Sebab mempelajari ilmu itu adalah khasyah, sebagai bentuk rasa takut kepada Allah, bentuk ketakwaan kepada Allah. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sehingga bagi orang yang meninggalkan, orang yang nggak mau ngaji, orang yang nggak mau nuntut ilmu, berarti berdosa. Jadi ente orang jangan berpikiran bahwasanya dosa itu mabok, zina, nyolong. Enggak. Meninggalkan kewajiban itu adalah perbuatan dosa. Menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang sangat wajib. Sehingga meninggalkannya pun adalah dosa yang sangat besar. Makanya kata Rasulullah, tuntutlah ilmu. Karena ilmu itu bentuk takwa kepada Allah. Bentuk takwa kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ente orang diciptakan untuk ibadah. Dunia tempat kita beribadah. Nah, cara-cara beribadah, tata cara beribadah bisa kita tahu dengan apa? Dengan ilmu. Berarti ilmu itu di atas segala-galanya. Buat apa kamu hidup kalau kamu tidak beribadah? Terus bagaimana kamu bisa beribadah? Sedangkan engkau tidak tahu akan ilmunya. Makanya ilmu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Lebih utama daripada ilmu. Paham tum? Wa talabuhu ibadah. Nah, kan? Baru Nabi bilang. Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih. Ya. Mengulang-ulang ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu, memutolaah ilmu itu adalah tasbih. Sama seperti ente bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua batu-batu, bulan, bintang, daun-daun, sampai ada seorang profesor, seorang dokter di luar negeri sana, dia masuk Islam karena dia meneliti akan kebenaran Al-Quran, bahwasanya seluruh makhluk itu bertasbih. Bagaimana penelitian dia? Penelitian dia meletakkan satu alat di tumbuhan. Dan ternyata tumbuhan itu ada suaranya. Dari situlah dia meyakini Al-Quran bahwasanya seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah. Cuma kan tasbihnya kan macam-macam. Kucing mengeong, itu tasbihnya kucing. Burung cak ijo tuh yang dibawa. Burung itu tasbihnya dia seperti itu. Terus kalau burung gagak, kalau burungnya gagu gimana? Pokoknya kalau dia lagi kuk itu tasbih. Airnya bertasbih kepada Allah SWT. Kopi, semua bertasbih kepada Allah. Nah, ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu, mengulang-ulang ilmu, itu pahalanya sama seperti kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihad. Ya, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu sama seperti jihad. Coba ente bayangkan. Sama seperti jihad. Walaupun ente nggak megang pedang untuk berjihad. Karena orang yang menuntut ilmu itu mereka sedang berjihad hatta yarji.
orang yang menuntut ilmu, mereka sedang berjihad di jalan Allah sampai mereka pulang. Makanya kalau ada orang yang menuntut